Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi ya dalam materi pelajaran IPA di kelas 6. Materi kali ini yaitu tentang penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Kemarin ya kita sudah belajar tentang penyesuaian diri pada hewan ya. Oke, untuk materi kali ini ya kita akan membahas khusus tentang tumbuhan. Yang pertama, penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya ya. Apa tuh habitat? Habitat adalah tempat tinggal. Oke, kita lanjut ya. Seperti tampak pada gambar, perhatikan gambarnya ya. Gambar apa ya? Ya, itu adalah gambar eceng gondok ya dan teratai. Perhatikan ya, pangkal tangkai daun itu memiliki banyak rongga udara. Apa gunanya? Gunanya untuk mempermudah mengapung di permukaan air. Nah, itu kegunaan dari eceng gondok ya. Kemudian permukaan daun dilapisi lapisan lilin yang tebal sehingga tidak akan membusuk walaupun terkena air ya. Itulah kenapa daun dari eceng gondok tidak pernah busuk ya. Karena dia memiliki lapisan lilin yang sangat tebal. Kemudian akar eceng gondok lebat dan berserabut ya. Apa fungsinya ya? Yaitu untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik dari permukaan air. Mengapa eceng gondok ya, walaupun kena ombak ya atau arus ya, di sungai itu nggak pernah terbalik ya, karena dia memiliki keseimbangan yang berfungsi atau bertugas untuk menjaga keseimbangan tumbuhan ini itu adalah akarnya yang berserabut dan lebat ya. Kemudian teratai juga memiliki daun yang tipis dan melebar ya, dan permukaan daun dilapisi oleh lapisan lilin yang tebal juga ya. Makanya teratai juga tidak mudah busuk ya, karena memiliki lapisan lilin. Oke, perhatikan gambar berikutnya. Gambar apa ini anak-anak? Yaitu adalah gambar kantong semar ya, bentuknya seperti kantong-kantong ya, yang bisa atau yang berisi air ya, kadang terisi air ya. Oke, daun kantong semar itu termodifikasi membentuk kantong yang menghasilkan nektar dan enzim pencernaan. Serangga akan terjebak dalam kantung karena apa? Karena tertarik dengan nektarnya ya. Tubuh serangga kemudian tercerna oleh enzim pencernaan. Kemudian ya, lihat di samping daun tumbuhan Venus. Ya, ini adalah tumbuhan Venus. Berbentuk seperti dua tangkup ya, dan memiliki rambut sensor. Dan daun tersebut akan menutup jika ada mangsa yang hinggap di daunnya ya. Jadi dia tuh bisa bergerak ya, bisa menangkap serangga seperti tampak pada gambar. Itu seekor lalat ya, ditangkap oleh Venus ya. Itu agak ngeri ya. Dia pun seperti duri-duri ya. Nah, itulah jika kalian lihat di hutan ya, ada tumbuhan seperti itu, kalian amati ya, kalian perhatikan ya. Tumbuhan tersebut bisa bergerak ya, bisa menangkap serangga-serangga yang ada di sekitarnya. Oke, itu namanya apa? Venus flytrap. Nah, dia bisa menangkap berarti seperti terbang ya. Kemudian kaktus. Kaktus ini batangnya itu membesar ya, semakin lama semakin besar dan berdaging pula. Digunakan untuk apa ya? Sebagai tempat menyimpan air. Permukaannya dilapisi lilin juga untuk mencegah penguapan. Jadi kalau pada musim kemarau itu ya, kenapa kaktus bisa bertahan? Biasanya di gurun pasir ya, di
daerah-daerah yang tandus atau kekeringan ya, karena dia memang mempunyai cadangan atau tempat menyimpan air. Kemudian kaktus ya, dia bisa mengurangi penguapan ya lewat daun yang berbentuk duri. Oleh sebab itu kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Akarnya yang panjang dan banyak serabutnya itu fungsinya adalah untuk memperluas daerah penyerapan air. Oke, perhatikan tumbuhan berikut adalah bakau ya, yang biasanya ada di tempat sungai-sungai ya, itu atau istilahnya mangrove ya. Habitat bakau berlumpur dan didominasi oleh pasir. Oleh karena itu, tumbuhan bakau beradaptasi dengan memiliki akar tunjang yang membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas oleh ombak yang pantai yang begitu kencang ya. Jadi sangat kuat ya posisi akarnya itu untuk menahan dari gelombang ya atau abrasi. Oke, selanjutnya pohon jati. Pohon jati pada musim kemarau, pohon jati menggugurkan daunnya atau meranggas. Daun-daun tersebut digugurkan sebagai upaya terhadap lingkungan yang kering dan panas. Jika daun digugurkan, maka penguapan air akan berkurang. Kemudian yang kedua itu penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama adalah duri ya, pada bunga ros ya atau bunga mawar. Duri dapat tumbuh ya beberapa bagian tumbuhan seperti batang, buah atau daun. Duri pada tumbuhan mawar berguna untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan. Kemudian yang B, racun. Zat beracun dapat terkandung pada bagian batang, daun atau buahnya. Seperti tampak pada gambar, yaitu semua bagian tumbuhan kecubung mengandung racun, terutama bagian daun dan bijinya. Hati-hati ya dengan tumbuhan kecubung ini, itu mengandung racun ya. Oke, terutama bagian daun dan bijinya. Kemudian zat risin pada biji jarak beracun juga ya, tetapi bermanfaat sebagai sumber bahan bakar alternatif atau biogas. Yang C, mengatup daun. Daun puteri malu ketika disentuh akan mengatup dan seperti layu. Mengatupnya daun puteri bersifat sementara. Tujuannya adalah membuat hewan yang tadinya akan memakan tumbuhan tersebut mengira bahwa tumbuhan telah layu ya dan tidak enak dimakan. Oke, untuk bagian kegiatan 3.1 ini ya, ini kalian membuat atau mengerjakan tugas ya, melakukan pengamatan ya pada tumbuhan di sekitarnya ya, seperti putri malu, mangga ya, pare atau salak, karet ya, bunga rafflesia, kamboja jika ada ya, dan durian atau belimbing ya, dan bambu. Oke, atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kamu ya. Oke, nanti kamu buat laporannya ya, nama tumbuhannya apa. Oke. Silakan buat secukupnya ya, atau 1 sampai 5. Terus kemudian bentuk penyesuaian diri dengan lingkungan seperti apa ya. Tujuannya untuk apa? Kemudian bisa foto atau didokumentasikan. Oke. Setelah itu bisa kumpul ya atau dikirim lewat WA grup ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.